Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video pernyataan Arya Sinulinga tentang tim nasional Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Saya biasanya tidak pernah konten soal sepak bola, tapi soal rencana penunjukan Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia ini, apa Pak Erick Thohir sudah kerjain PR, riset performa Patrick Kluivert sebagai pelatih? Pertama saya pengen ajak Pak Erick melihat timnas Curaçao yang dilatih Patrick Kluivert, waktu mereka kalah 4-0 melawan Bahrain. Di pertandingan yang menurut saya aroma match fixingnya sangat kental. Perhatikan Pak. كرة وهذه المحاولة وهنا التسديد كرة جول جدا وهنا يا على توصل مرة أخرى وهنا الخطأ خطفها جول تمريرة الخاطئة هنا الضغط الموجود خطفها ويا كرة الأمام ورأسية كرة لا هنا تمريرة الحوطي هنا ممكن رباعية نعم رباعية لمدفع راسه هنا التمريرة. Saya rasa tidak perlu jadi komentator sepak bola ya untuk menilai ada yang nggak beres sama pertandingan tadi. Kedua, ada berita Patrick Kluivert pernah terlilit hutang judi. Ya mungkin itu yang mendorong dia melakukan match fixing saat melatih Curaçao untuk melunasi hutang judinya. Mungkin ya. Ketiga, Pak Erick udah tahu belum ada testimoni dari akun resmi timnas Curaçao yang viral di platform Twitter X, yang mana Patrick Kluivert di situ disebut taktiknya buruk dan pemain kami sering bingung di lapangan. Yakin Pak Erick mau nunjuk orang dengan track record seperti itu untuk jadi pelatih timnas Indonesia menjelang pertandingan penting melawan Bahrain? Yakin, Pak? Jujur ya, gue kemarin ngumpul sama teman-teman gue, berjam-jam gue mikirkan. Setelah gue baca Fabrizio Romano, kenapa dia ya? Kita nggak usah membumbu-bumbui lah. Kita jujur aja, CV-nya nggak mentereng. Dia punya sejarah yang nggak positif. Oke? Untuk gue sejarah nggak positif, gue selalu percaya manusia layak diberi kesempatan kedua, ketiga. Ya, jadi gue nggak mau bahas itu. Kita manusia, kita nggak sempurna. Oke? Tapi CV-nya nggak mentereng, itu betul. Setelah gue berpikir, gue hanya bisa berandai-andai seperti kalian. Tapi gue tidak menghujat. Karena gue yakin Erick Thohir pasti melakukan ini dengan pertimbangan yang tepat. Tidak dua hal yang kemudian disampaikan oleh Erick Thohir pada saat itu. Alasannya adalah masalah komunikasi dan juga soal filosofi permainan ataupun taktik. Sudah tepatkah hal ini, Bung Adi Bahtiar? Ya, ada hal-hal yang, ya memang itu kan hal-hal yang tersirat ya sebetulnya. Jadi sebetulnya mungkin tidak semua publik tahu, walaupun ya bocorlah di mana-mana apa yang terjadi di ruang ganti. Jahit ses begini begitu. Kenapa pemain Anu tidak dipasang? Kenapa pemain Miss Hilgers begini dan begitu? Pemain tidak dipasang di Cina. Ada sih hal kayak gitu. Tapi kalau menurut saya, memang kan keputusan seorang pelatih kan dan strateginya adalah absolut. Dan itu kan terjadi di mana-mana. Itu mungkin bagian dari taktik dia. Ya saya nggak bilang bagian dari taktik dia yang hebat sih. Biasanya dari bagian dari taktik dia yang ngawur. Tapi balik lagi sesuatu apa ya? Saya pikir kalau terjadi keramaian di internal hal seperti ini, bukan sesuatu yang harusnya keluar kalau menurut saya. Saya agak aneh aja ketika di media aja kita bisa baca. Jadi ketika kemarin Presiden Federasi bilang bahwa soal komunikasi, semua orang kan refernya ke hal yang seperti itu. Kan di dalam klub apa ya, Fenerbahce sekarang kan kita nggak tahu Mourinho kayak apa. Tapi kan semua dijagain kan, komunikasi keluar kan nggak ada. Tapi kan kalau di kita nggak gitu, media tahu. Nomor telepon toel marketing aja kita tahu sekarang. Bedanya gak ada yang transfer kan, ada yang ngancem. Harusnya poin itu tidak keluar. Harusnya poin itu tidak keluar ke publik. Kita boleh ke Bang Arya soal kemarin penjelasan evaluasi strategi komunikasi yang ditegaskan oleh Ketum PSSI, Pak Erick Thohir. Apakah memang ada hal yang sangat krusial sehingga ambil keputusan? Baik, yang pertama kita terima kasih. Karena setelah PSSI dipegang Pak Erick, ini yang namanya bola timnas ini menjadi sesuatu yang diperhatikan banyak publik dan diimplementasikan ketika semuanya begitu cinta. Jadi kami terima kasih juga kepada semua masyarakat yang perhatian terhadap timnas kita. Ini kan artinya sudah jadi topik yang besar di Indonesia, untuk terima kasih. Yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Erick ini atau kami PSSI mencari aman, maka
paling enak mempertahankan STY. Kenapa? Kalau nanti gagal ke Piala Dunia, maka yang akan dimaki-maki orang adalah pelatih yang sudah kami lepas. Bukan Erick Thohir. Udah pasti itu. Tapi ini enggak diambil oleh Pak Erick. Satu. Hah? Sebentar. Erick Thohir kalau gagal. Enggak. Kalau STY, Iya, artinya kalau itu Dua Dua sampai orang ke sana. maksudnya, Bung. dua orang. enggak sampai ke sana. Karena enggak pernah ada target comeback Piala Dunia, enggak pernah ada. Diomongin oleh kita. Enggak pernah. Kapan? Kita ngomong 2030 kok. PSSI itu 2030 sejak lalu. Ya kan? Jadi enggak. Jadi orang akan bilang, kan banyak puli mengatakan apa? Tunggu STY ini baru bisa ganti. Artinya orang membolehkan. Artinya kalau kami mau ambil resiko, cari aman, maka STY dipertahankan. Satu. Yang kedua, kalau Erick Thohir mencari popularitas, jelas nggak populer. Mana populer? Buktinya diserang, saya diserang, semua diserang. Enggak populer. Kalau mau populer, pertahankan, ikut aja pola yang ada. Yang ketiga, kalau kami pertahankan STY, nggak hilang puluhan miliar uang PSSI karena denda penalti yang harus kami bayar. Puluhan miliar ini jangan ngomong mafia lah, nggak ada mafia yang berani bayar sekian puluh miliar itu. Konsekuensi itu nggak ada itu. Jadi kalau bilang mafia, ini rugi kok. Tapi ada sesuatu yang kenapa sampai berani kita ambil itu? Kenapa sampai kita berani ambil itu? Resiko itu kita ambil semua. Dan orang sama mengatakan, kalau nanti gagal Piala Dunia, lo harus mundur ya. Kan semua udah ke situ arahnya. Artinya resiko itu udah kami hitung sampai sejauh itu. Kenapa? Ini masalahnya merah putih dan timnas. Kenapa? Nah, pada preskon yang lalu, udah dibicarakan oleh Pak Erick. Pada saat peristiwa sebelum pertandingan di Cina. Nah, ini saya refer lagi. Buka lagi ya, sedikit. Teman-teman, STY diberikan kemewahan dalam pemain naturalisasi. 14 pemain zamannya Erick Thohir diberikan. Levelnya makin lama, makin tinggi. Pengelolaan pemain ini agak beda. Makin tinggi levelnya, ini pemain makin unik. Nggak gampang nanganinya. Berbeda cara komunikasi, culture, semuanya ke pemain yang lokal, maaf nih, dengan pemain-pemain diaspora yang mungkin muda, habis itu makin lama makin tinggi. Kita ketemu Mes Hilgers. Harganya satu Mes Hilgers sama dengan 3 total pemain Asia Tenggara. Ini levelnya beda lagi. Kevin Dix, nanti Ole lebih unik lagi. Tambah lagi yang lain, makin unik. Ini nggak seperti mengemas pemain biasa. Nah, disinilah problem mulai terjadi. Sorry Bang, lebih spesifik. Kami berusaha mencerna problem ini apa Bang? Itulah yang kemarin Pak Erick, masalah harmoni di dalam tim. Pilihannya ini berat. Saya rasa semua banyak kok yang menganalisis. Kenapa tiba-tiba ada pemain cedera, tiba-tiba dia nggak main, habis itu dia di klub main bisa aja. Tapi udahlah, saya nggak mau buka itu. Tapi masalahnya itu tidak diketahui publik Bang. Lah, makanya saya katakan lagi. Saya berani bilang, coba sebutkan satu langkah dari Pak Erick Thohir yang Anda lihat selama 2 tahun ini yang salah. Yang mana? Artinya, ayo kita percaya sama Pak Erick. Kalau tadi misalnya Pak Erick itu kesalahan, ya boleh. Ini yang mana? Biar kami pertanggungjawabkan. Teman-teman bisa lihat semua perkembangan timnas kita. Dan maaf, di zaman Pak Erick lah, semua yang diharapkan supporter memakai baju merah putih. Pemain-pemain diaspora itu jadi merah putih. Kenapa sebelumnya nggak bisa? Kenapa sekarang bisa?
Berarti kan peran beliau begitu besarnya untuk membangun tim ini. Di mana STY pernah kecewa, kurang support dari PSSI, sebutkan di mana. Kita support semua total apa yang diminta dikasih dokter. Bisa aja kita bilang kan, emang nggak ada dokter Indonesia yang bisa menangani timnas. Tapi diminta untuk kesehatan, kita berikan. Diminta pelatih striker, kita berikan. Semua yang diminta Pak STY dikasih oleh Pak Erick Thohir. Kalau memang kita mau menghambat STY, nggak support dong. Tunjukkan mana yang nggak kami support tentang STY. Ini support yang terbaik. Nggak pernah ada gaji terlambat. Semua diberikan total. Artinya support total. Tapi ketika pilihan makin lama makin tinggi. Dan ingat, pernah ada yang ngomong, kenapa? Saya bilang apa? Kita nih tiap tanding nambah pemain. Orang bilang, ya itu akibatnya jadi chemistry-nya nggak bisa tersambung. Betul nggak? Pernah kan? Pernah. Artinya ada ketidakmampuan menangani chemistry pemain-pemain ini. Dan makin lama, kalau kita mau ke Piala Dunia, maaf ya, level pemainnya makin tinggi, bos. Ini berat, artinya chemistry-nya harus dibangun lebih cepat lagi. Apa yang harus kami lakukan? Sebagai federasi, bukankah itu bisa langsung disampaikan Bang ke STY? Udah. Chemistry nggak dapat, tolong perbaiki komunikasinya. Loh, Pak Erick sampai bicara. Ini bukan timnasnya Erick Thohir. Ini bukan timnasnya PSSI aja. Ini bukan timnasnya pelatih. Ini timnasnya Indonesia. Tolong dijaga. Banyak yang terlibat membangun timnas ini. Tidak sendirian. Proses naturalisasi itu melibatkan sampai presiden dan semuanya. Harus dijaga ini semua. Gak ada yang semewah ini timnas kita pernah ada, Bang. Kecepatan, maaf ya. Nilai timnas kita 5 kali lipat dibandingkan ketika awal Pak Erick pegang. Awalnya cuma 90 miliar, sekarang 400 sekian miliar. Itulah nilai pemain timnas kita yang makin tinggi kualitasnya. Yang mau nggak mau, penanganannya harus ternyata spesial. Di Cina banyak kejadian. Sehingga komposisi pemain seperti itu. Apakah kami intervensi? Tidak. Apakah kami tahu? Tahu. Perubahan-perubahan kok bisa seperti ini? Kami tanya, tapi apa? Kami hargai pelatih, tapi pelatih harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia putuskan. Selama ini tidak ada Apanya? pertanggungjawaban dari STY? Bukan. Pertanggung jawabnya menang. Lawan Cina. Lah iya dong. Ketika saya memimpin, saya bilang, loh kok ini komposisinya? Enggak. Saya mau komposisinya seperti ini. Maka saya harus bertanggung jawab terhadap itu. Dan harus menang. Kalah.